Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas KSMP 22B dengan anggota Nurul Istiqomah dan Yulia Nurfitia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Riki Ahmad SHI MSI selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Baik, pada pembahasan materi ini ada beberapa topik bahasan yang akan kami sampaikan, yaitu diantaranya yang pertama ada pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Lalu yang kedua ada Pancasila sebagai sumber hukum. Lalu yang ketiga ada hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang keempat ada peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Baik, langsung saja ke topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Nah, dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila ini merupakan pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Atau lebih jelasnya, Pancasila ini merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara atau Philosophies Groundslags. Nah, dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia. Nah, kenapa Pancasila merupakan sumber nilai dan norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara? Karena negara Indonesia ini kan adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Nah, maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara itu diatur melalui peraturan perundang-undangan. Lalu yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sumber hukum. Nah, ternyata di Indonesia sumber hukum itu ada dua, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tak tertulis atau konvensi. Nah, pada hukum dasar tertulis ini, contohnya seperti Undang-Undang Dasar. Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya Constitutional Law, mengatakan bahwa secara umum, Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut. Lalu hukum dasar tak tertulis atau konvensi. Nah, hukum dasar tak tertulis ini adalah hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara secara tidak tertulis. Nah, sifat-sifat konvensi ada 4. Yang pertama, kekuasaan yang muncul berulang kali. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Yang ketiga, dapat diterima oleh seluruh rakyat. Dan yang keempat, bersifat sebagai pelengkap tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Lalu yang selanjutnya mengenai hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini bersifat formal dan material, dikarenakan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang saling berkaitan karena Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan di masyarakat, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Menurut Winarmo dalam bukunya Paradigma Baru, Pendidikan Pancasila tahun 2016, Pancasila ini merupakan dasar Indonesia yang kedudukannya sebagai dasar negara bersifat kuat, tetap, dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat walaupun tidak disebutkan secara eksplisit. Lalu menurut Irawati dalam buku Pendidikan Pancasila tahun 2019, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaidah yang dijadikan landasan serta peraturan hukum tertinggi bagi bentuk hukum lainnya, termasuk hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Kemudian peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang kami ketahui ada 5, yaitu yang pertama sebagai pemersatu bangsa,
Yang kedua, sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sebagai ideologi negara. Yang keempat, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Lalu yang kelima, sebagai identitas bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, mengenai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia pada beberapa tahun ini mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Dalam hal tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan mendasar setelah 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ialah komposisi dari undang-undang tersebut yang semula terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya berubah menjadi hanya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa karena Indonesia ini adalah negara demokrasi yang dimana segala sesuatu berdasarkan atas hukum, oleh karena itu dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara tersebut diatur dalam sistem perundang-undangan. Nah, hal tersebut yang dimaksud dengan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kami kelompok 9 mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Mohon maaf jika pemaparan materi ini kurang jelas karena kami juga masih belajar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami sampai selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.